Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Awal pembalasan. Daaah. Suara dari air terjun raksasa bergema di seluruh lembah, hari demi hari, tahun demi tahun. Uap air membuat jurang itu terasa seperti benar-benar terisolasi dari dunia luar yang terik. Saat air terjun melonjak, itu tampak mirip dengan naga perak. Di bawah air terjun, seorang anak muda dengan tubuh telanjang mengepalkan rahangnya sambil dengan kuat memegang penguasa Xuan berat besar di tangannya. Terus-menerus meretas arus deras di depannya, setiap potongan penguasa hitam mengirimkan air yang berkedip-kedip di udara. Kaki Xiao yang seperti akar tanaman, dengan kuat menempelkan diri pada tiang kayu. Di permukaan tubuh Xiao Yan, dou ki kuning muda samar-samar terlihat dan setiap kali air mengalir ke tubuhnya, kabut tipis akan membubung ke atas. Untuk penguasa berat untuk memotong ke dalam air yang mengalir, sejumlah kekuatan yang luar biasa dibutuhkan, sehingga setelah mengalami jangka waktu tertentu di tiang kayu, setiap ayunan penguasa berat menyebabkan otot-otot di lengan Xiao Yan memancarkan gelombang. Nyeri akut. Dengan gigi terkatup, tumit Xiao Yan berangsur-angsur melemah dan akhirnya di tengah potongan, suara benturan terdengar saat aliran air yang deras akhirnya menghantamnya yang telah mencapai batasnya dari tiang kayu dan masuk ke danau di bawah. Peu. Kepala Xiao Yan muncul dari permukaan danau saat dia memuntahkan seteguk air danau. Dia menggelengkan kepalanya yang pusing sebelum memaksa tubuhnya yang hampir mati rasa untuk berenang menuju pantai. Setelah mencapai tepi danau, tubuhnya jatuh lemah ke bebatuan sedingin es sementara otot-ototnya yang sakit menyebabkan dia tidak ingin bergerak sedikit pun. Ini, makan ini. Seekor ikan panggang yang gurih dilewati dan melambai di depan Xiao Yan. Membuka matanya, Xiao Yan menghirup aromanya saat suara, gugu, keluar dari perutnya. Menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, dia bersandar pada batu raksasa sebelum menerima ikan panggang dan melahap makanannya sendiri. Saat dia menatap pemandangan Xiao Yan melahap makanannya, Yao Lao tertawa sebelum mengalihkan pandangannya untuk menyapu 10 tiang kayu di bawah air terjun. Sambil tersenyum, dia berkomentar, "Sungguh, lumayan, hanya dalam 5 hari, kamu benar-benar telah berhasil bertahan untuk waktu yang lama di tiang kayu ketiga." Dengan mulut yang hampir penuh dengan makanan, Xiao Yan hanya bisa bergumam secara ambigu. Belakangan ini, tentara bayaran semakin sering muncul di sekitar tempat ini. Duduk di samping Xiao Yan, Yao Lao sepertinya berkomentar sembarangan. Sedikit kaget, mata Xiao Yan perlahan menyipit. Dengan paksa menelan makanan di mulutnya, dia mencibir dan berkata, sepertinya Wolfhead Mercenaries akhirnya menyadari sesuatu. Menurut kecepatan mereka, saya khawatir paling lama 1 bulan sebelum mereka menemukan lembah ini. Sepertinya kita perlu sekali lagi meningkatkan kecepatan. Sambil mengusap dagunya, Xiao Yao tersenyum puas. Bagaimana cara kami meningkatkannya? Kata-kata Yao Lao menyebabkan Xiao Yan mengedipkan matanya, tidak yakin. Kecepatan latihannya saat ini sudah dianggap tinggi. Apakah mungkin untuk meningkatkannya lebih jauh? Memang bisa lebih cepat, tapi kamu akan menderita jika menggunakan benda ini. Yao Lao menjawab dengan jujur. Apakah saya tidak banyak menderita selama periode waktu ini? Xiao Yan membantah saat dia memutar matanya sementara mulutnya bergerak-gerak. Hehe, itu benar, semua tersenyum sambil memiringkan kepalanya. Yao Lao mengeluarkan cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum dengan santai mengeluarkan lebih dari 10 botol giok bening dari dalam. Botol giok diisi dengan sejenis cairan merah yang kental seperti darah segar. Apa ini?
Dengan penasaran menatap benda asing ini, Xiao Yan bertanya. Membakar darah? Yao Lao mengambil botol giok dan mengguncangnya dengan ringan. Sedikit tersenyum, dia melanjutkan, ini dibuat olehku menggunakan 23 jenis bahan obat atribut api dan darah dari 3 jenis hewan sihir atribut api peringkat 2. Jika kami ingin menilai kualitasnya, itu bisa disamakan dengan pil tingkat 4. Tingkat keempat? Xiao Yan mengangkat alisnya, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi melihat pil tingkat ini. Apa efek dari benda ini? Darah terbakar, ini hanya efektif untuk orang yang memiliki atribut api Dou Qi. Bagi seseorang dengan atribut air Dou Qi, tidak diragukan lagi itu adalah racun. Ketika disebarkan ke tubuh, dapat meningkatkan konsumsi Dou Qi dalam tubuh dan pada saat yang sama juga akan mempercepat pemulihan Dou Qi. Melalui proses yang berulang ini, kekuatan Anda secara bertahap akan meningkat. Yao Lao tersenyum, pandangan licik di matanya, jangan senang dulu, saya telah menyebutkan bahwa jika Anda ingin menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan latihan Anda harus mengambil bagian dalam penderitaan yang hebat. Penderitaan apa? Melihat ekspresi Yao Lao, Xiao Yan juga merasa agak gugup saat dia bertanya dengan hati-hati. Ulurkan tanganmu. Senyum di wajahnya, Yao Lao menarik lengan Xiao Yan sebelum sedikit memiringkan botol giok untuk membiarkan setetes cairan merah jatuh ke lengan Xiao Yan. Mendesis. Saat cairan merah menyentuh kulit Xiao Yan pertama kali linglung sebelum dia dengan keras menghirup udara dingin. Dahinya tertutup keringat dingin, giginya saling menempel saat lengannya terus bergetar. Dalam pikiran Xiao Yan, tetesan cairan merah di lengannya seperti bola api, terus-menerus melepaskan suhu yang sangat panas. Sensasi terbakar ini terasa seperti dia telah memasukkan lengannya ke dalam ember batu bara yang terbakar. Seolah-olah dia telah meramalkan reaksi seperti apa yang akan dialami Xiao Yan, Yao Lao tersenyum puas. Sekali lagi mengeluarkan sesuatu dari cincin luar angkasa, sebuah pelat batu giok kecil yang terbuat dari batu giok putih digunakan untuk perlahan-lahan menyebarkan tetesan cairan merah, menyebabkan area yang ditutupi secara bertahap mengembang. Setelah jangkauan cairan merah yang meluas, lengan Xiao Yan bergetar lebih hebat. Di lengannya, bahkan urat nadinya tampak berputar, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Cairan merah menempel pada permukaan kulit Xiao Yan sementara jejak uap hangat yang samar terus dipancarkan. Lengan Xiao Yan juga menjadi lebih merah. Keadaan ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum menghilang sedikit demi sedikit. Setelah sensasi terbakar benar-benar memudar dari lengannya, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Menyeka keringat dari dahinya, dia sekali lagi menatap ke arah botol giok kecil di depannya, tapi kali ini dengan jejak ketakutan di matanya. Hal ini terlalu menakutkan. Dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, Xiao Yan menepuk lengan yang sudah kembali ke suhu biasa. Menatap Yao Lao dengan tatapan pahit, dia berkata, kita tidak bisa mempertimbangkan untuk menggunakan ini untuk berlatih, kan? Tenangkan pikiran Anda dan rasakan aliran Dou Qi di lengan Anda, apakah ada perubahan? Tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao bertanya sambil tersenyum. Mengangkat bahu, Xiao Yan hanya bisa menurut dan menutup kedua matanya. Pikirannya dengan cepat berpindah ke jalur Qi di lengannya dan setelah menyelidiki sekitar, keheranannya, Dou Qi di jalur Qi lengan kirinya tidak hanya lebih tebal daripada Dou Qi yang mengalir di tempat lain tetapi energi di Dou Qi ini tampak menjadi agak lebih kuat juga. Agak kagum, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melihat ke sisi di mana Yao Lao masih tersenyum. Dia terdiam beberapa saat sebelum dengan tegas mengertakkan giginya. Ayo bertarung. Melihat penampilan tegas Xiao Yan,
Senyum di wajah Yao Lao semakin melebar. Dia sudah lama meramalkan bahwa bocah kecil ini tidak akan bisa menahan godaan dari peningkatan kekuatan berkecepatan tinggi yang dihasilkan Burning Blood. Berbaring tengkurap, mulai sekarang kami akan menyebarkannya ke seluruh tubuh Anda sekali sehari. Ini akan membantu kecepatan latihan Anda meningkat dengan total 30 hingga 40%. Yao Lao tersenyum sambil melambaikan tangannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan menggigit sebagian pakaiannya sebelum dengan erat mencengkeram celah di bebatuan dengan kedua tangan. Dengan suara teredam, dia meludah, "Bawa!" Menatap Xiao Yan yang tampak seperti akan menghadapi musuh yang mengerikan, Yao Lao dengan enggan menggelengkan kepalanya. Botol giok miring saat cairan merah segera mengalir keluar. Ah, raungan sedih dan sengsara tiba-tiba bergema sekali lagi di seluruh lembah. Sementara Xiao Yan memeras setiap waktu yang dia miliki untuk pelatihan, pencarian oleh serigala kepala tentara bayaran menjadi semakin intens. Mereka membayar harga lebih dari 10 nyawa teman mereka sebelum akhirnya mereka mulai mendekati lembah tempat Xiao Yan dulu. Pada hari tertentu 1 bulan kemudian, ketika Xiao Yan akhirnya bisa bertahan di tiang kayu ke-8 untuk jangka waktu yang lama, akhirnya, seorang anggota dari serigala kepala mercenaris berhasil menemukan lembah yang tenang ini. Saat dia berdiri di pintu masuk lembah, tentara bayaran kepala serigala ini menatap kosong ke arah anak muda yang sedang berlatih di bawah air terjun. Hanya beberapa saat kemudian ketika angin dingin bertiup, dia mendapatkan kembali akalnya dan saat ini, ekstasi menyembur di dalam hatinya. Tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat mengambil sinyal suar dari dadanya tetapi saat dia ingin melepaskan sinyal, kekuatan pemecah angin yang kuat tiba-tiba menyerang dari depan. Kekuatan serangan ini menyebabkan tentara bayaran yang kekuatannya adalah bintang 6 dozi menggigil di dalam hatinya. Telapak kakinya menghantam tanah saat sosoknya berbalik untuk kabur. Ledakan! Bayangan hitam menerobos udara dan menghantam tanah dengan keras. Segera, kotoran terlempar dan penggaris logam hitam yang sangat besar tertinggal jauh di dalam tanah. Pandangannya pada penguasa raksasa hitam yang aneh, murid dari anggota serigala kepala mercenaris ini sedikit menyusut. Senjata unik ini telah menjadi simbol anak muda yang mereka beri hadiah. Saat tanah beterbangan ke udara, menutupi garis pandang seseorang, tentara bayaran berpengalaman ini tidak menunjukkan tampilan yang mengecewakan. Sosoknya terus-menerus mundur dengan terburu-buru saat matanya yang tajam melesat bolak-balik di sekitarnya. Saat tentara bayaran itu hampir keluar dari lembah, indera laba-laba miliknya menggelitik saat dia tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Kaaca! Tepat saat tubuhnya jatuh ke tanah, energi ki yang keras dengan kejam merobek area di atas kepalanya sebelum akhirnya menabrak pohon besar ke satu sisi. Segera, retakan muncul di batang pohon dan setelah suara pecah, pohon itu terbelah di tengah. Menatap pohon yang telah dihancurkan dengan paksa, tentara bayaran di tanah menarik napas dingin. Untuk menciptakan kekuatan destruktif semacam ini, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Saat keterkejutan melintas dan berlalu dari pikirannya, tentara bayaran ini tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di tanah, sosoknya menjadi mirip dengan kadal rumah. Menjentikkan telapak tangannya dari tanah, dengan cara yang aneh, tubuhnya berlari menuju semak belukar. Tentara bayaran yang melarikan diri sangat puas dengan gerakannya ini. Teknik perayapan kadal huang tinggi ini telah membantunya melarikan diri dari rahang kematian berkali-kali. Dari apa yang dia ketahui, di antara mereka yang berada di tingkat doze, hanya ada sedikit orang yang bisa menghentikannya saat dia melarikan diri melalui hutan. Tepat setelah tentara bayaran berpikir untuk kembali melapor dan dapat menerima hadiah besar sebelum pergi ke kedai untuk membalas dendam terhadap wanita cantik dan berkembang dengan baik yang meremehkannya, di jalan di depannya, sepasang kaki tiba-tiba muncul.
Tubuh yang sangat gagah tiba-tiba berhenti ketika tentara bayaran itu mengangkat kepalanya. Ketakutan untuk memenuhi senyum di wajah yang tampan. Kamu lari sangat cepat. Anak muda itu sedikit tersenyum pada tentara bayaran itu. Di matanya yang hitam pekat niat membunuh sedingin es menyebabkan tentara bayaran itu gemetar tak terkendali. Menatap tentara bayaran yang telah kehilangan jiwanya, sudut mulut Xiao Yan melengkung ke atas sementara penguasa hitam raksasa di tangannya memotong ke bawah dengan ganas. Segera, jeritan yang mengental darah bergema di pegunungan berhutan. Dengan acuh tak acuh menyeka darah dari penguasa misterius dan berat itu, Xiao Yan melirik ke arah mayat di kakinya. Lidahnya dengan ringan menjilat bibirnya saat ekspresi haus darah muncul di wajahnya. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, ingin membunuhku? Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap anggota serigala kepala tentara bayaran yang berani melangkah ke pegunungan binatang ajaib akan dimusnahkan. Karena kalian semua ingin bermain, maka kita harus mempertaruhkan taruhannya. Pembalasanku dimulai sekarang, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.